Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kongko bareng komunitas, tentunya bersama Max Nata, teman yang selalu menemani Anda dalam memperkenalkan berbagai komunitas yang ada di Solo Raya. Berbagai komunitas sudah datang dan kali ini giliran komunitas AGL, komunitas Anak Gunung Lawu. Betul ya? Betul. Ini ada Mas Rizky sama Mas Krisna. Mas Rizky adalah ketua dari komunitas AGL dan Mas Krisna bagian humasnya ya. Ini komunitas yang menarik. Seringkali beritanya naik. Naik karena ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan gitu ya Mas ya. Ini penting obrolan kita hari ini, meskipun ini nanti kita santai, tapi ada hal-hal yang sepertinya perlu kita edukasikan, sosialisasikan ke teman-teman, ke masyarakat yang umumnya mungkin belum pernah naik tapi pengen naik, dikiranya naik gunung tuh ya kayak apa, healing gitu ya. Tapi ternyata perlu persiapan-persiapan yang dari pra, kemudian sampai hikingnya sendiri, sampai pasca hikingnya. Sama Mas Rizky dulu, cerita dulu seputar tentang komunitas ini tuh komunitas orang yang suka hiking atau komunitas apa gitu? Ya. Jadi ya AGL itu Anak Gunung Lawu. Pada awalnya itu terbentuk karena memang satu komunitas teman-teman senior kami. Kami menyebutnya generasi nol. Generasi nol itu generasi sebelum ada AGL. Sering daki, sering kumpul di base camp Cemoro Kandang khususnya di Gunung Lawu, hingga pada akhirnya ada kejadian besar Mas, kebakaran hutan di Gunung Lawu. Teman-teman itu ikut terlibat dalam proses pemadaman sama pemantauan. Baik. Di sekitar tahun 96-95 itu. Pada akhirnya tahun 97 dari Perhutani itu memberikan surat referensi bahwa teman-teman saat itu baru punya nama, belum terjadi organisasi, baru muncul menyepakati namanya AGL Anak Gunung Lawu itu di tahun 97 ya. Dari situ yang disebut generasi pertama dari generasi nol senior tadi. Nah, generasi pertama 97 mulai berseragam, mulai terbentuk organisasi, punya visi yang jelas, bareng misi, lalu sering intens terlibat di berbagai macam operasi SAR. Ada beberapa membantu ya? Iya, membantu. Yang reguler itu yang jelas di jalur pendakian di Gunung Lawu, terutama di teman-teman kan base campnya di Cemoro Kandang. Ya, di jalur pendakian Cemoro Kandang. Lalu ada bencana nasional semacam tsunami Aceh, Pangandaran. 2006 ada gempa Jogja. Terus 2010 ada erupsi Merapi. Sampai terakhir erupsi Semeru, bahkan operasi pencarian heli Basarnas yang mengalami eksiden di daerah Wonosobo. Nah, itu banyak terlibat juga. Iya, terakhir di pendaki yang meninggal di Gunung Merbabu, di jalur Timbua. Bahkan mirisnya lagi adalah sangat sering di Gunung Lawu, 5 tahun, kurun waktu 5 tahun terakhir itu pendaki yang meninggal kalau tidak salah sekitar 4. Ini sering ya? Iya, jadi hampir sama aja, setiap tahun tuh satu nyawa pendaki hilang. Bahkan ada satu pendaki yang sampai saat ini belum diketemukan. Sampai dengan hari ini? Ya. Itu sudah berapa lama Mas? 6 tahun. 6 tahun? Dan belum ketemu sampai dengan hari ini? Ya. Itu pendaki asal Magelang. Baik, ini jadi sebuah perhatian ya, dan tentunya adanya komunitas ini tuh juga tujuannya untuk membantu masyarakat umum gimana caranya untuk mendaki yang benar. Berarti kita masuk ke pra pendakian ini. Kalau teman-teman yang ada di rumah ini belum pernah ngerasain daki, atau waktu mahasiswa nggak gabung Mapala ini kalau mau daki itu nggak asal daki. Ini kita cari tahu dulu gimana persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan pendakian. Ini kan dinamakan pra pendakian gitu ya.
Saya ke Mas Krisna. Gimana biasanya Mas? Pengalamannya Mas Krisna? Yang bener loh ya, jangan yang salah. Biasanya kalau teman-teman itu selalu checking alat dulu ya. Alat dulu untuk alatnya itu udah lengkap apa belum? Nanti Apa saja alatnya itu boleh disebutkan? mungkin yang paling utama itu Yang nempel badan. yang nempel badan. Itu ada tas, carrier, terus untuk tidur itu namanya sleeping bag. Sleeping bag, terus ada jaket, celana pun kita pakainya yang quick dry untuk mencegah nanti kalau terjadinya basah tidak terlalu memberatkan pada diri kita. Terus untuk cuacanya pun sangat mendukung di pegunungan kalau quick dry itu. Terus sepatu paling penting itu sepatu karena Nggak boleh ya pakai sepatu asal atau gimana ini sebaiknya? itu sangat riskan kalau pakai sepatu yang bukan asal-asalan itu. Sneaker. Asal sneaker dipakai nggak bisa ya Mas ya? Harus beneran sepatu gunung gitu. Ya yang proper sekalian. Iya. Karena mencegah itu tadi seperti yang diceritakan sama Mas Rizky, karena nanti kalau semisal terjadinya ankle atau apa Baik. Cedera. meminimalisir cedera di kaki itu. Terus untuk alat pendukungnya mungkin seperti trekking pole, topi, kacamata atau buff, Apa center? Headlamp atau center. Gloves juga. kalau terjadinya pendakian malam untuk mencegah. Terus ini juga perlu nggak Mas tongkat yang biasanya buat Itu trekking pole itu tongkat. apa namanya? Trekking pole. Trekking pole ya. Ya, Itu penting juga ya. Penting itu Pak. penting untuk menopang bahu. Mengurangi beban sih lebih itu. Menambah keseimbangan. Supaya ada apa ya? Istilahnya kayak cantolan gitu guys. Iya. Untuk ngangkat badan tuh ada cantolannya dulu. Ini menarik, kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang perlu dipersiapkan pra pendakian. Kalau secara mental bagaimana? Misalkan belum pernah mendaki, tapi kayak misalkan pas saat ulang tahunnya atau apa gitu, misalkan terus tiba-tiba mendaki, itu mental yang harus disiapkan apakah hanya rasa bahagia atau apa gitu? Iya. Kalau menyikapi hal-hal gitu ya Mas, prapendakian itu selain perlengkapan yang disebutkan Mas Krisna tadi, ada yang lebih basic lagi. Kalau kita biasa kalau sekolah atau kuliah waktu itu sinau itu belajar ada namanya 5W1H itu loh. Baik. Hotunya itu. Iya. Nah, itu penting banget. Kita bikin itinerary. Meskipun kita rombongan kecil, kita harus membiasakan bikin rencana perjalanan. Baik. Kita mau kapan dakinya, kapan itu berpengaruh dengan cuaca. Betul. Terus kalau cuaca, teman-teman bisa cek di BMKG atau aplikasi apa namanya windy.com. Itu free. Zonasinya mana, kapan, dan itu 80% valid. Baik. Mereka update setiap 6 jam. Jangan sampai daki di waktu yang salah. Betul. Meskipun pas lagi ulang tahun gitu ya. Ya, ulang tahunnya pas Natal. Nah, itu kan musimnya badai. Iya. Jangan sampai niat bahagianya itu berujung jadi Tidak petaka. Tidak bahagia gitu. Iya, jadi Bahkan petaka, menyedihkan itu kan anti klimaks banget tuh plot Berarti twist. penting untuk menentukan itinerary, kapan mau berangkat, mau berapa lama di atas, selain lewat kemudian jalur kapan, mana, lewat jalur mana dan lebih penting siapa saja yang akan bergabung. berangkat. Nah, ketika itu adalah teman-teman yang masih zero experience. Nah, itu pasti akan membutuhkan pemandu, guide, Baik. atau secara physical fitness dari berlima yang sering lari siapa. Kita nggak tahu kemampuan kardionya seberapa. Asal ngajak temen gitu juga Fisikalnya, fitness. belum tentu ini ya. Iya, itu akan jadi PR juga. Apakah memerlukan porter? Dari situ butuh guide, butuh porter, kali logistik, kali berapa hari akan muncul biaya. Baik.
biayanya akan seberapa no? Itu masih bisa tercover dengan biaya dari teman-teman nggak no? Nah kalau belum ya mainnya jangan ke gunung healingnya no? Gunung itu hutan gunung healing yang resikonya kehilangan nyawa no? Betul, ekstrim ya. Ekstrim, ini ekstrim olahraga ya? ekstrim, cuman diincernya nyawanya itu pelan-pelan mas, nggak kayak Muay Thai atau UFC atau motocross gitu kan kelihatan ya. Cuman kalau mendaki gunung itu mau itu pendaki yang expertise, mau beginner, newbie, bahkan sekelas porter pun, ketika Anda terlena atau lalai, ya taruhannya adalah nyawa. Nggak cuman sekali dua kali. Contoh yang di Mount Everest itu bukan pendaki yang biasa-biasa. Ya yang kehilangan nyawa juga banyak ratusan. Nah di gunung di Indonesia PR-nya adalah ini adalah negara tropis dengan tingkat kelembapan yang tinggi, betul, basah. Ketika di atas 2.500 itu udah di atas apa ya, cloud base namanya. Nah kondisi basah, suhu udara rendah, kering, potensi terkena hipotermianya itu sangat tinggi. Karena basah. Betul. Itu kaitannya dengan perlengkapan. Jadi teman-teman saat ini ya nuwun sewu, bukan salah tapi kurang tepat. Yang sering digaungkan itu, yang sering di-share adalah cara menangani hipotermia. Padahal mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke lah, konten-konten yang estetis, menyenangkan, indah itu oke, nggak salah. Cuman terkadang ada audiens atau netizen yang wow indah, tidak bisa menangkap itu secara jernih. Nah gitu itu kembali ke secara mental tadi. Cara mentalnya, aku udah siap belum sih sebenarnya? Jangan karena egoku, tidak bisa berpikir dengan jernih, seksama, teliti. Pikniknya, join ke open trip, ya itu salah satu solusi. Tapi kalau open trip kan ada include exclude-nya. Nah sedangkan open trip itu malah joinan dari beberapa teman-teman yang mungkin saat ini kita belum pernah bertemu. Pengalamannya beda-beda. Tingkat care-nya beda. Betul. Ini menarik ya sahabat TV 10. Tapi kita jeda sesaat dulu. Siap. Mas. Nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Kongko bareng komunitas. Ya, sahabat TV 10, kembali lagi bersama Max Nata tentunya di Kongko bareng komunitas, masih sama teman-teman AGL. Ada Mas Rizky dan juga Mas Krisna. Tadi sudah di-spill kaitannya dengan mental, kemudian perlengkapan, kaitannya dengan kegiatan yang harus dilakukan sebelum mendaki. Dan kemudian kita masuk nih ke tahap pendakian. Ini apa nih yang perlu diperhatikan ketika kita mendaki? Karena tidak hanya beginner atau newbie saja yang kemungkinan akan beresiko, tapi ternyata yang expert pun juga masih ada resikonya gitu. Apa yang perlu diperhatikan ketika mulai naik gitu? Ya. Yang pertama saat persiapan kan registrasi itu di pintu pendakian. Seringkali yang terlupakan oleh teman-teman adalah tidak berkirim kabar kepada orang rumah, keluarga terutama. Bapak, ibu, terutama yang masih punya ayah, orang tua gitu, mungkin yang sudah berkeluarga ke istrinya atau ke saudara, ya suami atau istrinya. Aku ndaki lewat jalur A, rencana pendakian berangkat hari ini pukul berapa, rencana turun adalah tanggal sekian, hari sekian, kemungkinan jam sekian. Jadi sebelum itu nggak usah khawatir dulu, karena sering terjadi. Baru ndaki semalam gitu, pagi gitu udah banyak yang tanya melalui media sosial. Nah itu yang saat pendakian, saat registrasi, tolong sampaikan dengan benar. Usia, terus ada sakit apa, riwayat apa. Itu akan menjadi poin. Misal ada riwayat patah tulang kaki, sampaikan aja ke petugas. Karena apa? Di petugas ini akan memberikan notis atau rombongan A dari kota ini, salah satu pesertanya, anggotanya ada yang ini. Ciri-cirinya apa?
oh tas kariernya merek A warna merah, orangnya agak besar gini, pakai jaketnya ini. Nanti kita akan coba tanya koordinasi dengan mungkin teman-teman kita lagi patroli. Baik. Tolong dipantau ya. Ini naik jam 10 pagi. Pendaki ini ada salah satu rombongan pesertanya yang dulu pernah patah kaki. Bisa ke pendaki yang lain. Mas, nanti di depan rombongan Anda ada pendaki anu, tolong bantu dipantau. Mungkin kalau ada apa tolong dibantu, diinfokan. Tuh, kalau teknis pendakian yang sering terabaikan adalah memang kecelakaan itu potensi terbesarnya ketika turun, descending. Karena apa? Kalau mendaki itu visinya semuanya itu puncak. Betul. 5 orang satu ada regu itu motivasinya puncak, gitu. iya puncak satu niat. Tapi ketika turun udah nyampe puncak nih. Ya udah gitu. Yang satu ada pekerjaan, yang satu mikir utang, yang satu mikir sekolah, tugas. Wah, itu kacau. Ada yang pengen cepet, ada yang udah nggak mampu cepet. Itu yang membuat kacau. Ya itu yang kembali ke mental tadi. Iya. Itu mengerikan banget saat turun itu. Seringkali adalah pendaki satu rombongan tertinggal. Karena posisi badan juga ini sudah beda. Iya, udah di-push. Sudah di-push buat ke atas, kemudian seneng, kemudian ketika turun ini kondisi tubuh kan sudah beda ketika mau berangkat tadi ya, sudah lebih drop lah ya. Meskipun di atas mungkin sudah makan dan sebagainya, tetap beda ya ketika turun. Ini perlu diperhatikan ya sahabat TV 10 ketika bagaimana teman-teman dari atas, dari puncak mau pulang nih, motivasinya udah nggak ada. Ibaratnya gitu ya, mau kembali ke rutinitas itu kan hal yang kadang-kadang kalau rutinitasnya adalah sesuatu hal yang mungkin sedang dihindari karena ada masalah kan akhirnya tidak ogah-ogahan dan tidak jadi apa ya, kayak misalkan harusnya lebih perhatian ke jalan, akhirnya pikirannya kemana, ya siapa tahu gitu kan. Ini hal yang simple tapi ternyata ngaruh sampai segitunya ya. Langkah mana yang mau dituju itu kan kakinya harus nginjek apa itu kan, ini kan harus dilihat terus ya Mas ya. Pengalaman saya mendaki meskipun belum banyak. Ini memang waktu turun tuh wah gila, emang bener-bener berat banget ketika turun. Tapi ya ini harus disiapkan dari awal. Kita masuk langsung ke pasca. Kemudian kalau sudah turun selamat sampai bawah, apa yang perlu dilakukan? Kalau paskanya ya pertama cek satu rombongan. Lengkap apa lengkap enggak. Kalau sudah lengkap laporan, atau mungkin ada salah satu rombongannya mengalami cedera, sampaikan Pak minta tolong teman saya cedera. Pertama itu. Sama tadi memang secara klinis kondisi uphill trekking itu bebannya 3 kali lipat. Kalau turun itu 5 kali lipat. Jadi persiapan buat teman-teman yang kondisi fisiknya itu overweight, ya kelebihan berat badan lah, itu akan sangat menderita dan sangat hati-hati. Terus saat turun adalah lapor ke petugas, cek teman-teman, cek alat-alatnya ada yang tercecer enggak. Itu fungsinya saat pra pendakian, checklist. Saat on trekkingnya, saat hikingnya, sebelum naik checklist lagi, cek. Jangan-jangan udah disiapin tapi tercecer di dalam mobil atau di kendaraan atau tertinggal di base camp. Headlamp itu sering terjadi, sarung tangan tinggal sebelah gitu sering terjadi. Jatuh gitu ya. Iya, trekking pole ketinggalan. Saat pulang pun pasca pendakian harus dicek. Terus dokumennya dicek. Ya, potongan tiket, kalau punya itinerary pendakiannya dicek udah bener nggak, sesuai nggak. Terus foto-foto dokumentasinya dikumpulkan di arsip yang oke. Baik. Pertama yaitu nanti ya berangkat diawali dengan doa, ya pulang ditutup dengan doa lagi. Niatnya ya berangkat sehat, pulang selamat, itu kuncinya. Amin. Ini apa ya, bagian dari edukasi teman-teman AGL ya, untuk teman-teman yang ada di rumah semuanya. Ini kurang lebihnya juga begitu edukasinya, supaya menjadi perhatian untuk masyarakat ketika mau naik gunung itu apa saja yang perlu diperhatikan. Nah sekarang saya mau tarik lagi ke AGL, mau ngobrol-ngobrol seputar tentang AGL. Teman-teman AGL tuh sebenarnya
teman-teman yang memang hanya fokusnya daki atau kayak relawan atau bagaimana Mas di teman-teman AGL tuh? Jadi nama di logonya AGL itu tertulisnya Anak Gunung Lawu. Iya. Anak Gunung Lawu itu awalnya kami itu menyebutkan organisasi peduli lingkungan. Belum menspesifikkan ke konten rescue. Misal kayak ajakan dari teman-teman, misal terjadi laka air di Bengawan gitu. Dulu kita ikut join. Terus bersih-bersih, kalau bersih-bersih sampai saat ini pun dimanapun tempatnya diundangi pasti berangkat. Bersih-bersih semacam di Tanggul itu, pintu air Demangan itu ada, kita bersih-bersih sungai, penanaman, reboisasi, berangkat. Hingga pada akhirnya kalau banyak skill yang harus dikuasai, itu teman-teman kan terbatas juga kan, Mas? Betul. Jadi saat ini kita lebih mengkhususkan ke mountain rescue, terkait semacam navigasi darat harus seperti apa, ilmu survivalnya harus bisa, terus manajemen poskonya harus benar, belajar tentang tadi itu forecast weather, perakiraan cuaca, navigasi yang berbasis aplikasi offline, itu kita belajar upgrade terus. Ini proses belajarnya ada yang mewadahi, ada yang memberi pelatihan, atau harus sifatnya individu untuk upgrade diri atau gimana? Kalau dulu kita itu pengen belajar sampai misal ada Basarnas nih bikin pelatihan, yang dapat jatah tuh cuma 2 anggota dari satu komunitas. Iya, 2 anggota. Itu di tahun-tahun 2010 lah, Mas. Itu saya baru awal-awal join di AGL gitu, saking pengennya belajar, ngikut nimbrung ke sana, disuruh pasang umbul-umbul, berangkat, pasangin semua, nggak ikut kelas pun, liatin terus, nunggu liatin terus, karena saat itu kan semacam ponsel juga terbatas, internet juga ada, tapi kan sosial media hanya ada Facebook. Temennya yang selesai langsung ngumpul, ayo belajar, kemarin gitu ya? Kemarin dapat pelajaran apa, gini-gini, ada yang salah loh di kita kemarin loh, jangan diulangi. Nah, nggak pada akhirnya belajar dengan eksternal, sama teman-teman PMI, terutama sama Basarnas, BPBD, itu pasti dengan SAR Karanganyar, Bakorlak, itu join terus. Nggak, akhirnya kita kan membuka bukan rekrutmen ya, tapi teman-teman yang pengen join ke AGL, yuk join, namanya anggota magang gitu nyebutnya. Ya, kita bikin kurikulum sendiri, Mas, di dalam AGL tuh. Jadi anggota yang masuk nih jangan kosong lah. Betul. Ya, harus punya ilmu. Niatnya pengen rescue, tapi kalau nggak pakai ilmu, justru menimbulkan masalah baru. Iya, konyol nanti. Konyol. Ini yang harus diketahui sama teman-teman yang mau jadi anggota AGL. Jadi teman-teman harus punya ilmu juga, bahkan ada kurikulumnya luar biasa. Akhirnya nanti ada tahapan-tahapan, ada ilmu-ilmu tertentu yang memang harus dikuasai seperti Mas Krisna dan teman-teman anggota yang lainnya ya berarti. Layering system itu harus bagaimana sebagai seorang res. Berangkat untuk event pengamanan Pamsuro dengan berangkat patroli, setupnya udah beda. Baik. Saat operasi SAR harus menjemput orang sakit gitu, pendaki sakit, setupnya udah beda lagi. Itu ada pelajaran, ada pelajarannya. Yuk join bareng kumpul. Biasanya jadwalnya Jumat malam, Mas, kita. Yang senior mau join no problem, misal mau upgrade. Teman-teman yang senior paham navigasi darat, peta kompas, analog, Yang adik-adik punya ponsel, ya ngapain pakai lembaran peta? Kalau basah, nggak ada tempat rata kan PR, ya pakai ponsel. Kalau kita sudah kurang lebih memahami, pada akhirnya kan kita bisa sharing, berbagi ke teman-teman pendaki. Betul. Yuk, jangan sampai nyalah ke dalam tanda kutip, wah tersesat karena setan di Pasar Dieng. Ya Allah, nah hari gini, di gunung tuh memang tempatnya jin dan setan dimanapun ya. Dimanapun sebenarnya. Cuman Anda sebagai manusia itu, sebagai khalifah ya jangan gitu banget dong. Karena ada alat yang teknologi terkini, gratis lagi kan. Ini bagus ya sahabat TV10. Tentunya obrolan kita kalau dilanjutin kayaknya nggak akan kelar kalau seharian. Apalagi ditambah dengan cerita-cerita yang pernah terjadi di gunung itu kan.
itu menarik banget. Tapi lain kali mungkin teman-teman bisa gabung sama teman-teman AGL, belajar tentang pendakian dan lain sebagainya. Tapi untuk kali ini kayaknya kita harus pamit dulu. Makasih banyak teman-teman AGL sudah mampir di TV10, khususnya di Koko. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan hal-hal yang baik tentang pendakian ke gunung. Begitu ya. Terima kasih banyak Mas sudah mampir ke sini, dan sahabat TV10, tentunya kita akan kembali lagi di episode berikutnya dengan narasumber komunitas yang lain. Max Nata pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.